Jadi LPTK hanya menerima yang laris. Ya, Hmm. sementara kebutuhan kita kan beragam. Nah, nah, inilah yang baru kita tata, Pak. Dan inilah Ya. dengan PPD Prajabatan. Karena kami sekarang sudah punya kebijakan, guru baru harus lulusan PPD. Agar kami bisa punya kunci yang Hmm. masuk-masuk itu certified dan sesuai kebutuhan. Jadi kami tuh ngitung tuh Pak sekarang. Oh, Aceh itu 2 tahun di depan yang kosong guru apa, LPTK-nya nggak ada. Saya udah ngomong sama LPTK, tolong di supply guru-guru yang dibutuhkan, jangan hanya Hmm. guru-guru yang laris, dan Ya. memang kita utamakan putra daerah. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menyiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan dan juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Ilmu Budaya atau kalau dulu Fakultas Sastra, yaitu Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Beliau saat ini adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, Ibu Nunu ini lahir di Karanganyar 8 November 1966. Nah, mungkin secara singkat bisa diceritakan ya, pengalaman mulai kenangan S1 di Undip, kemudian S2 di IKIP Jakarta, dan S3 di Universitas Negeri Jakarta. Ini sama, sudah ganti nama Universitas Negeri. Kemudian menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi termasuk di UNS, dan kemudian merintis karir di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saat ini bertugas sebagai Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Monggo silakan, Bro. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa bertemu di kanal ini Pak Bambang. Bisa kangen-kangenan dengan suasana waktu kuliah. Jadi kalau mencerita kuliah di Undip itu masa yang paling penting dalam apa ya, dalam rentang hidup saya ya. Kenapa penting? Karena pada saat kuliah itulah saya belajar banyak. Kalau sebelumnya kan saya ini bukan lulusan SMA, tapi sekolah pendidikan guru gitu ya. Karena saya tidak Hmm. ingin guru SD, saya ingin jadi dosen, maka saya mencoba mencari perguruan tinggi terbaik saat itu yang bisa saya masuki, dan saya diterimalah di Undip saat itu. Nah, setelah menjadi mahasiswa Undip, saya sejak semester 1. Jadi kalau kuliah itu sampai 2008, 40, 89 itu saya nggak pernah bayar SPP. Jadi saya bayar SPP pertama itu dapat bantuan semester 1, selebihnya beasiswa. Beasiswanya super semar gitu ya. Jadi nggak pernah merasakan kekurangan uang ya sama kuliah. Dan pada saat itu saya menghabiskan waktu bukan hanya sebagai kuliah, tetapi aktif di berbagai kegiatan Pak Bambang. Saya Ya. langsung umum senat,
ketua keluarga mahasiswa Muslim Sastra, saya juga pengurus majalah kampus saya Muruk gitu ya. Jadi hampir waktu penuh untuk aktivis gitu ya, aktivis di kampus. Rupanya saya baru sadar ya sekarang ini apa aktivitas di kampus itu banyak sekali membantu kita dalam dunia kerja. Bukan hanya sebagai ilmu ya, karena kalau ilmu mungkin kalau dikorelasikan ilmu saya di S1 sejarah murni Ya. dengan yang saya kerjakan itu jauh banget. Tapi aktivitas kita di kampus, kita itu tahan banting, resilient, kita ini berguru gulita, kita ini ada pandai mengatur waktu dan memimpin, itulah yang ternyata membekali. Jadi yang paling berkesan ya aktivitas saya waktu kuliah itu sebagai aktivis kampus. Nah setelah lulus saya belum dapat ijazah ya, bulan Juli tahun 89 saya ngelamar di jurusan UNS, dan waktu itu kalau ingat Pak Bambang ya, waktu kita kuliah saat itu kan lulus nggak langsung dapat ijazah ya. Nah itu Hmm. dan kemudian baru dapat ijazah, dan beasiswa kita masih kita dapatkan 3 bulan sebelum setelahnya. Itu saya udah jadi dosen UNS tahun 89 lolos, dan 9 itu CPNS. Tapi saat saya kuliah semester akhir nulis skripsi itu saya udah nggak kos lagi di Semarang. Saya udah pulang ke rumah ke Solo dan saya mengajar di SMA. Jadi saya sempat jadi guru sejarah itu selama 2 tahun, dan disitulah saya juga belajar. Jadi waktu mahasiswa akhir nulis skripsi saya juga bekerja gitu ya. Dan begitu sampai jadi dosen saya sempat double antara dosen dan guru. Kemudian waktu sudah nggak bisa lagi, saya habiskan di kampus. Nggak lama saya jadi dosen, saya langsung kuliah S2, dan S2 pas habis saya langsung dapat beasiswa S3. Jadi nggak sempat, cukup jeda lama, cukup ini ya, nggak cukup lama saya mengabdi ya karena kuliah terus. Nah setelah kuliah S3 itulah waktu itu saya sebenarnya kepengen sekali mulai terjun di bidang bisnis di Jakarta ya sambil Hmm. kuliah. Punya konsultan, saya jadi tenaga ahli proyek-proyek di Kemendikbudristek. Waktu itu saya nggak tahu Kemendikbudristek, tapi sambil kuliah saya cari-cari kerja gitu dan sempat buka usaha di Jakarta itu ya, sempat ya. Karena ketahanan resilient waktu kuliah itu saya bisa punya usaha di Jakarta dan memperkerjakan beberapa pegawai gitu. Nah, saking asiknya bekerja, saya diundang pulang. Ayo pulang, kamu jadi kepala prodi gitu. Sejak itulah saya pulang, langsung jadi kepala prodi, mulai dari S2 Teknologi Pendidikan, Medical Education, sampai saat itu kalau nggak salah saya 4 periode jadi Hmm. kali sekretaris prodi, kemudian kepala prodi, langsung diminta oleh Pak Rektor waktu itu Pak Rafiq untuk menjadi kepala BPKS di Solo. Nah, di situ juga sebenarnya pada saat senang-senangnya saya membangun ekosistem pendidikan S2 TP dengan begitu banyak mahasiswa dan dunia akademik yang sangat hidup gitu. Tapi saya harus masuk ke birokrasi, dan birokrasi itulah saya jadi kepala BPKS, dan setelah saya ada jalan menjadi sekretaris Dirjen BPK dan kemudian menjadi Dirjen. Jadi prosesnya itu begitu begitu mulus gitu ya sampai ke sana perjalanan karir saya, yang mana betul-betul didapatkan bukan karena kenal satu dengan yang lain, tapi betul-betul karena kompetensi yang dididik oleh Pak Menteri saat itu. Nah, waktu kuliah ngajar saya juga karena saya S3 saya teknologi pendidikan, maka saya bisa mengajar di berbagai prodi, kalau nggak salah ada 7 prodi, termasuk S3 BIN, ya, manajemen pendidikan Islam, S3 pendidikan ekonomi, S3 ilmu pendidikan. Nah, kurang lebih seperti itu Pak, kalau ditanya karir saya hingga sampai saat ini. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Iya, baik, luar biasa. Sekarang Ibu apa ya, bertugas bertanggung jawab pada apa bukan hanya pengadaan tetapi juga eh, setelah mereka ada yaitu guru dan tenaga kependidikan ini bagaimana pembinaannya. Tapi yang menarik adalah
yang akhir-akhir ini banyak diwacanakan itu adalah soal P3K. Jadi guru-guru itu kan cita-citanya sebenarnya pengen jadi ASN gitu ya, tapi yang ada P3K. Nah, itu pun dinamikanya luar biasa. Mungkin Ibu bisa ceritakan ini mengenai bagaimana pembinaan guru dan tenaga kependidikan ini. Silakan, Prof. Ya kalau bicara tentang tugas fungsi izin GPK itu mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, tata kelola guru dan kependidikan itu kalau digambarkan itu mulai pre-service, in-service, post-service. Pre-service itu diawali dari PPG. PPG itu pendidikan profesi dulu, penyiapan calon guru, lalu dia masuk ke in-service. In-service itulah dia mulai dari guru pemula, guru pertama, muda, madya, utama. Disitulah ada karir dulu ya, karir dulu itu tata kelolanya ya, bagaimana memikirkan karirnya, dan kemudian post service setelah dia pensiun itu bagaimana. Ini tanggung jawabnya cukup berat dan ini bukan hanya guru, tapi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu ya ada tenaga administrasi, ada laboran, pustakawan, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong, itu bagian dari wilayah kerja saya Pak. Maka di sini ada direktoratnya itu ada direktorat guru PAUD Dikmas, ada direktorat guru Dikdas itu yang penanganan tata kelola guru pendidikan dasar SMP SMA, direktorat guru Dikben pendidikan menengah pendidikan khusus, lalu ada direktorat KSPS TK kepala sekolah pengawas sekolah dan tenaga pendidikan itu yang mengurusi tentang tata kelola pendik, lalu ada direktorat PPG itu yang penyiapan guru, sedangkan di lehernya itu ada unit eselon 2 yang namanya sekretariat izin GPK itu yang mengurus administrasi. Terkait dengan pertanyaan tadi, jadi sebenarnya itu Pak Menteri ini itu punya niat yang sangat baik. Guru honorer di satuan-satuan pendidikan negeri itu menumpuk di Sadik-Sadik. Begitu kami masuk dan jumlahnya itu jutaan, 1 juta. Dan kekosongan guru itu waktu Pak Menteri masuk itu sampai 1,2 juta. Itu sebenarnya itu awalnya yang tidak diketahui orang ya. Kita masuk startnya itu ada kekurangan guru 1,2 juta dan ada guru honor yang menumpuk. Tadi itu numpuk di kota-kota, di sekolah-sekolah utama itu jumlahnya ya besar banget. Nah, karena mereka jadi guru waktu itu bukan melalui seleksi, jadi waktu mereka jadi guru honor itu kan direktur kepala sekolah. Pertanyaannya, kenapa mereka merekrut? Karena memang ada moratorium. Jadi supply-nya tidak ada, guru pensiun terus setiap tahun rata-rata 70 ribuan, dan itu moratorium itu bertahun-tahun, akhirnya kan kepala sekolah kan harus ada guru. Mereka rekrut dengan sendirinya. Pada saat rekrut, dia tidak mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensinya atau linearitas. Nah, begitu kami masuk, kok begini ya, ada masalah besar di situ, dan kami melihat guru-guru itu betul-betul memprihatinkan hidupnya, karena honor dibayarnya dengan sukarela. Mereka sebenarnya pada saat itu masuk, ya pokoknya masuk aja deh, biar kami WP gitu. Tapi akhirnya mereka masuk ke data pokok pendidikan, dibayar dengan sukarela, lalu Pak Menteri ingin mengurai benang itu untuk mengangkat mereka menjadi P3K. Dan saat itu memang belum ada formasi PNS. Maka Pak Menteri dengan sangat percaya diri tahun 2020 mengatakan bahwa kami akan menempatkan atau mengangkat 1,2 juta guru P3K. Daerah yang tidak pernah kita orang seolah-olah kita yang sedang bikin masalah, tapi masalah itu sudah ditinggalkan sejak kami masuk. Setelah itu dengan segala cara, lalu kami melakukanlah sosialisasi, melakukan pendekatan dengan Pansarnas. Jadi untuk rekrut guru P3K ini bukan hanya semata-mata pekerjaannya Kemendikbud itu yang luar biasanya. Ya. Ada panitia seleksi nasional yang terdiri panitia antar kementerian. Saya ceritakan prosedurnya Pak Bambang. Kemendikbud menghitung kebutuhan. Misalnya, kebutuhan ini yang sekarang kosong plus yang pensiun tahun depan ketemu angka 1,2. Lalu kami usulkanlah ini loh kebutuhannya di seluruh Sadik kita itu 1,2 ke Kemenpan. Nah, di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, usulan ini tuh bukan kewenangan pusat, bukan kewenangan Kemenpan. Menpan menetapkan formasi atas dasar usulan Pemda.
Pemda mengusulkan, tergantung mereka. Kita sudah mempunyai gambaran kebutuhan, lalu setelah itu kita nggak bisa menetapkan Pak Bambang seandainya sudah selesai. Lalu Menpan mengundang Pemda-Pemda berdasarkan usulan perhitungan Kemendikbud, ini loh sekolah butuhnya guru ABCD ini. Nah, sejak rekrut tahun 2020 sampai dengan yang baru saja kita selesai 2021 sampai dengan 2023, usulan Pemda tidak sampai angka 45% dari kebutuhan. Karena kita butuh 1,2 juta, Pemda mengusulkan 506.000. Dari 506.000 itu ternyata hanya lolos 300.000. Bayangkan itu, berarti kan 30%. Sisanya ini akan menjadi penambah tahun depan plus yang pensiun tahun depan. Ketemulah angka 700, Pemda yang mengusulkan 200. Dan terakhir kemarin 46%. Itu pun usaha kami luar biasa untuk mengadvokasi Pemda agar mengusulkan. Jadi ceritanya sampai saat ini 775.000 guru honor sudah menjadi ASN. Dan ini yang tidak diketahui masalahnya aja. Ya. Prestasi yang luar biasa. Sebentar, Prof. Jadi P3K atau ASN? ASN itu ada ASN P3K, ASN PNS. Mereka ASN P3K itu sampai dengan tahun lalu itu mencapai angka 775.000. Ya. Itu 3 tahun seleksi Pak Bambang. Ya. Nah, dari situ kami kalau dari janji Pak Menteri 1 juta itu masih menyisakan selisihnya ya. Tahun ini kami kembali mengusulkan 419.000. Sisa-sisa yang kemarin dan yang ditambah yang pensiun tahun depan kami hitung 419.000. Dari 419.000 itu usulan formasi kan dilakukan oleh Kemenpan, bukan oleh Kemendikbud. Lalu Kemenpan mengundang Pemda, jadilah angkanya usulannya cuma 170.000. Itu pun kami memohon ya, kan itu tanggal 31 Januari semua JF sudah selesai. Tinggal dulu kami mohon lagi, boleh nggak kami ngundang sendiri atas biaya Kemendikbud. Maka kamilah mengundang 2 region dengan biaya yang cukup besar, tambahnya formasinya 10.000. Jadi sebenarnya kunci daripada ini itu adalah ketika Pemda mengusulkan secara maksimal, Pak. Prof, saya mau tanya, kenapa Pemda kan mendapat kesempatan untuk mengusulkan guru itu kan luar biasa. Apakah karena beban pembayarannya itu dibebankan kepada Pemda sehingga mereka enggan mendapat beban yang lebih banyak? Sebenarnya tidak. Jadi pada saat prosesnya ya, pada saat kami mengajukan formasi 719.000 kepada Menpan mengajukan permohonan permohonan anggaran DAU dengan sebesar usulan Kemendikbud. Sehingga itu nanti yang akan ditransfer ke daerah. Contoh, sekarang ini kita kan sedang dalam proses seleksi. Sebenarnya yang sekarang kita lakukan tahun 2023 itu akan diangkat di tahun 2025. Nanti jika lulusnya berapa, kan pengalaman membuktikan kita ngitung 1 juta, lulusnya 300. Uang sudah ditransfer di DAU itu sejumlah 1 juta orang. Dengan perhitungan prediksi lulus Oktober 2 bulan gitu. Ternyata ya tidak sampai. Uang sudah di DAU, zaman dulu itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Sehingga dipakai. Sementara di JPK itu diperhitungkan untuk gaji P3K. Ya kan, sudah ada deposit. Nah, tahun berikutnya kan tinggal kurangnya ditambah, jadi dibilang DO-nya nggak nambah, gitu loh Pak. Makanya tahun 2023 itu sudah disebut dengan DAU yang di-earmark khusus gaji guru P3K. Jadi sebabnya adalah
pemahaman mereka terkait dengan DAU Ya, yang sama antara DJPK dengan Q dengan Pemda. Padahal kalau mereka tidak mengusulkan maksimal, uang itu diirmak, nggak bisa dipakai selain gaji guru P3K. ya, Gitu, Pak. Dia nggak ya, sama. Untuk kan dia yakin apakah tahun depan akan ditransfer lagi gajinya. Padahal kalau dipikir, Presiden ngomong, ya, Menteri Pendidikan ngomong, Menpan ngomong, BKN ngomong, masa kebijakan itu akan tidak sama kementerian ini? ya, ya. Itu. Di tanah pusaka Ibu Indonesia berjalan Pancasila membangun dunia junjunglah tinggi Diponegoro. Ya, baik. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu beban pembayaran gaji guru P3K itu tetap dari pusat, hanya di dalam bentuk DAK, gitu kira-kira Bu ya. Dana alokasi umum. Ya, oh DAU, Yang dalam bentuk DAU. Ya, jadi ini ada miss kayak gitu. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya begini Bu, itu tadi baru hanya soal jumlah yang masih apa ya, karena masalah administratif ada masalah. Sekarang belum menyangkut mengenai kecocokan kebutuhan program-program studi yang dibutuhkan dengan itu kan mungkin sesuatu yang juga tidak mudah untuk mencocokkan kebutuhannya dengan kesiapan yang ada. sebenarnya waktu kami ngitung itu bukan cuma jumlah, Pak. By by address. Sekolah A, Oh, B, C. ya, Nggak cuma jumlah. Jadi ya, ketika keluar angka 700.000 atau sekarang 419.000 itu sudah ketahuan sekolah mana yang kosong berdasarkan dapodik, ya, data pokok pendidikan. Namun banyak, jadi kan data pokok pendidikan itu yang bisa mengupdate itu kan di operator sekolah daerah. ya, Mereka sudah meninggal, sudah pindah, sudah tidak ada, sudah diupdate. Padahal itu satu-satunya sumber kami untuk menghitung guru membayar tunjangan begitu. Jadi ketika ngitung itu Pak sudah sesuai dengan kebutuhan persis sampai mata pelajarannya apa. hmm, Masalahnya ada masalahnya pada saat rekrut guru itu kan tidak berdasarkan kebutuhan yang sekarang numpuk itu. ya, Yang numpuk di sekolah-sekolah itu nggak berdasarkan kebutuhan. Tadi saya bilang anak ASDP, anak saudara ponakan, pokoknya kenal. hmm, Kadang di SD ada guru bahasa Inggris yang saat itu belum linear, ada guru apa, ada teknik sipil, ada sarjana hukum, itu masih jadi guru, ya kan Pak? hmm, Nggak berdasarkan kebutuhan. Sehingga ketika kami ngitung ini itu nggak match. Ada yang over supply, ada yang under supply. Pas masalahnya orang-orang ini sudah ada di Satdik, nggak boleh kita hentikan. Saya contohkan ya Pak ya, satu sekolah di SD di NTT itu bisa kelebihan guru SD 19 orang di hmm, kota. Jadi misalnya ya, SD itu kan nggak paralel. Berarti kan cuma butuh guru kelas 6. Sudah ada 2 PNS. Berarti kurangnya 4 P3K kan Pak ya. Tetapi di situ ada 21 guru. Bayangkan tuh Pak, 21 guru kelas. Nah, kita kan cuma ngambilnya 4. Berarti ada sisa 17. Nah, 17 ini yang harus kita distribusikan. Yang sekarang ya, ini P3K ini sebenarnya adalah redistribusi. Mereka kan sudah ada di Sadik. Harus kita hanya redistribusi, mereka kita pindah di SD-SD yang kosong. Masalahnya mereka itu nggak mau Pak di SD yang ya, kosong. ya. Nah, sekarang bilang ya terima aja dulu. Nanti melalui ketua kejaksaan, kepala pengadilan, Kapolres, alasan. Ya, Jadi sebabnya waktu kita buka formasi, ada formasi 300.000, yang lulus hanya 250.000. ya, Bukan berarti kita melakukan seleksi yang ketat, tapi ada yang sementara masih ada guru honor yang belum diangkat. Kenapa formasi dikembalikan 50.000? Karena yang ada ini tidak sama dengan kebutuhan kita. ya, Yang kosong di sekolah-sekolah Indonesia Timur tuh nggak ada gurunya, Pak. Gitu. Itulah yang terjadi yang membuat benang kusut ini
ketinggalan masalah ini begitu sulit diurai. Meskipun demikian, dengan sangat bersyukur sudah ada 775.000 dengan perjuangan dari doa dan berbagai kebijakan yang kita buat agar guru-guru ini lebih ditempatkan. Dan kita melakukan penyesuaian kebijakan, Pak, untuk ini. Banyak yang kita lakukan supaya misalnya sekarang guru bahasa Inggris bisa linear ngajar di SD. Ya. Dulu kan Ya. udah boleh. Apalagi banyak yang kita lakukan agar guru-guru ini dapat jadi kebijakan. Yang tidak diketahui orang itu upaya yang kita Wahai bapak siswa, harapan nusa bangsa, semangat dibawa. gitu kok, Bang. Ya. Prof, kalau ada masalah begini, itu LPTK itu setiap tahun menerima mahasiswa baru. Nah, kadang-kadang itu tidak sinkron dengan kebutuhan di lapangan, sehingga yang satu jurusan sangat berlebihan begitu. Nah, itu koordinasinya seperti apa? Ya, itulah Pak permasalahan kuncinya. Jadi LPTK hanya menerima yang laris. Ya, sementara kebutuhan kita kan beragam. Nah, saya juga heran ya, ini nggak ada koordinasi Pak. Baru sekarang kami membentuk namanya Konsorsium Pendidikan Daerah. Ya. Konsorsium Pendidikan Daerah itu ada di setiap ibu kota provinsi, yang mana anggotanya adalah LPTK, pencetak guru, pemerintah daerah, dan guru. Dan kami dari Kemendikbudristek sebagai fasilitator. Dari situlah ngobrol. Sebenarnya itu kamu butuh apa? Hampir di luar Jawa itu yang paling banyak kebutuhan guru vokasi. Tapi LPTK di luar Jawa hampir kecil sekali LPTK yang menghasilkan guru vokasi. Maka sekarang SMK-SMK itu kekosongan guru. Di luar Jawa juga kekosongan guru SLB dan pendidikan khusus. Karena hampir semua LPTK di luar Jawa tidak ada jurusan pendidikan khusus. Kenapa? Karena nggak laris. Nah, akhirnya itu oversupply tuh Pak. Guru-guru dianggap ini. Nah, inilah yang baru kita tata, Pak. Dan inilah dengan PPG Prajabatan. Karena kami sekarang sudah punya kebijakan, guru baru harus lulusan PPG. Agar kami bisa punya kunci yang masuk-masuk harus certified dan sesuai kebutuhan. Jadi kami tuh ngitung tuh Pak sekarang. Oh, Aceh itu 2 tahun di depan yang kosong guru apa, LPTK-nya nggak ada. Saya udah ngomong sama LPTK, tolong di supply guru-guru yang dibutuhkan, jangan hanya guru-guru yang laris. Dan memang kita utamakan putra daerah karena pengalaman kalau misalnya dari Jawa di PNS, dia mau Pak 4 tahun, nanti alasannya ini itu untuk pulang. Tapi kalau putra daerah sendiri, dia kan pasti akan di situ. Wahai bapak siswa, harapan nusa bangsa, semangat dibawa. Baik. Nah, pertanyaannya kemudian sampai kapan masalah-masalah seperti ini kira-kira bisa diselesaikan, Pak? Sebenarnya saya punya target tahun ini, Pak. Jika 400.000 formasi itu dibuka full, tahun depan kami hanya seleksi guru itu sejumlah guru pensiun. Selesai. Ini yang kita selesaikan sejak tahun 2021, 2022, 2023. Jika tahun 2024 dengan keluarnya Undang-Undang ASN nomor 1 tidak membolehkan guru honor di satuan-satuan pemerintah, saya berharap harusnya ada extraordinary usaha gitu ya dari pemerintah semua untuk menyelesaikan ini. Jika kita masih business as usual dalam rekrut guru, kita kayak orang dungu yang mengulang-ulang kesalahan sebenarnya. Saya bilang harusnya kan saya udah usul nih Pak,
kita harusnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat itu yang menetapkan formasi, menghitung kebutuhan, sampai menetapkan di mana ditempatkan. Kemudian kita juga meminta Kemenkyu langsung mentransfer gaji ke rekening guru. Pemerintah daerah hanya membina. Jadi pembinaannya ada, tapi penetapan formasinya ada di pemerintah pusat. Ini kita sudah sampaikan kepada Bappenas. Sebenarnya sudah akan masuk dalam RPJMN 2024-2029. Ya. Tapi kita punya sekarang nih Pak. Itu. Baik. Luar biasa, persoalannya begitu berat. Kan saya dan tim itu Pak udah luar biasa. Ya. Tapi saya pertaruhannya itu sebenarnya tahun ini sebelum ganti menteri mungkin saya tidak akan digunakan lagi. Ya. Utamanya untuk guru honor ini udah selesai. Dan Ya. kita buang sekarang masih ada 50% lagi dari 419.000 yang belum Ya. Ya. Baik. Jadi berubah-ubah. Lalu sekarang apa karakter? Ya. Baik, Bro, luar biasa ini perjuangan Prof. Nunu ini. Nah, sekarang kembali ke Undip. Apa saja selain ilmu, pengetahuan, kecakapan yang diperoleh selama belajar di Undip dan bermanfaat sampai saat ini? Yang paling bermanfaat sebenarnya social skill yang saya dapatkan sama saya communication skill, social skill yang saya dapatkan selama saya kuliah di Undip. Kalau networking itu kan namanya kita masih mahasiswa ya nggak ada. Tapi keterampilan sosial, kecakapan sosial yang orang bilang sekarang kecakapan abad 21, tahun 84 saya sudah menerapkan. Jadi sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kuliah itu jangan cuma kuliah. Karena sebenarnya masalah studi kita di S1 itu hanyalah kita mengasah kemampuan berpikir ilmiah kita, bukan sedang belajar substansi. Karena pada akhirnya ketika kita bekerja, substansi itu tidak akan pernah sama dengan apa yang kita pelajari. Tetapi jika kita memiliki social skill, communication skill, negosiasi skill yang kita dapatkan dengan kita belajar banyak di ruang-ruang organisasi di kampus yang saya dapatkan selama studi Undip, itu pasti akan sangat bermanfaat. Waktu saya KKN juga menjadi kayak ketua, dulu kan KKN itu kan 3 bulan ya Pak ya, kita namanya campur-cam gitu ya, di antara apa itu fakultas semuanya, ya mereka percaya sama mahasiswa sejarah loh, sastra. Ya. Kita paparan, kita menyampaikan ide, gagasan di mahasiswa teknik, kedokteran, pertanian itu bisa diterima. Artinya apa? Kalau ditanya Pak Bambang tanya, apa yang didapatkan di Undip? Ya tadi itu kecakapan-kecakapan yang tidak saya dapatkan di ruang kelas bahkan, tetapi di luar ruang kelas. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di Ya, baik. Nah, sekarang untuk Untuk yang sedang kuliah para mahasiswa atau untuk institusi fakultas yang pernah Ibu belajar di situ. Setelah perkembangan seperti ini, apa yang ingin disarankan? Apa yang perlu diperbaiki? Dan mahasiswa apa yang perlu dipersiapkan melihat tantangan sekarang ini? Ya, jadi kalau menurut saya apapun jurusannya jangan pernah kecil hati. Karena itu sebenarnya dunia ini pasti akan membutuhkan ilmu-ilmu kita. Jadi kadang itu aku kok mahasiswa FIB sejarah gitu, apapun substansi yang dipelajari para mahasiswa jangan pernah kecil hati. Tapi semasa Anda menjadi mahasiswa itu gunakan kesempatan sebanyak mungkin untuk melatih keterampilan-keterampilan sosial di luar kelas yang tersedia dengan banyak sekali tergantung pada kemauan kita.
Jadi sebenarnya saya selalu bilang mahasiswa itu kalau cuma mahasiswa kumlaut tapi hanya di luar kelas itu nggak ada namanya bukan berhasil. Tapi kalau dia aktif di luar kelas tetapi dia berhasil dalam studi itu baru namanya mahasiswa yang sesungguhnya. Jadi dua substansi itu didapatkan. Nah bagi kampus tentu memberikan ruang sebanyak mungkin eh, memberikan ruang sebanyak mungkin pada mahasiswa untuk menempa pendidikan-pendidikan semacam yang saya dapatkan selama saya kuliah. Saya tidak tahu apakah sekarang ini kampus masih membuka ruang yang luas buat generasi muda, para mahasiswa untuk belajar banyak hal melalui ruang-ruang organisasi yang terbuka begitu banyak. Ataukah sekarang fokusnya sudah berbeda? Saya juga tidak tahu. Tapi saya sangat berharap, bukan hanya saya, teman-teman saya seangkatan, Pak, yang aktivis itu semuanya juga terlihat berbeda. Artinya sebenarnya bukan hanya saya nih ya, ada yang sedang jadi dosen undip, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi punya apa namanya SPBU, itu sangat tidak sama dengan substansi yang dipelajari. Tapi mereka adalah teman-teman saya yang aktif di luar di organisasi. Itu pesan saya buat mahasiswa. Jadi jangan cuma menghabiskan waktu untuk kumpul-kumpul di kafe atau menghabiskan waktu untuk di meja di ruang-ruang perpus, tapi Ya. kombinasikan dengan aktivitas yang mengasah keterampilan-keterampilan AP21 yang nanti pasti akan berguna pada saat bekerja. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat diponegor. Terima kasih sekali Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya kira banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan kita masalah guru yang begitu begitu rumitnya. Ya, mudah-mudahan semua ke depan lancar dan targetnya tercapai. Tahun ini selesai semua persoalan guru honorer dan tidak menyisakan persoalan di masa-masa mendatang. Sekali lagi terima kasih Prof, sukses. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih kesempatannya untuk berbagi. Selamat sore. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi